berarti ada gelombang selanjutnya gitu. Halo sahabat sehat Panti Rapih, dengan saya Jody Wisnu. Hari ini kembali dengan podcast Rumah Sakit Panti Rapih yang kita akan banyak sekali membahas tentang hal-hal yang kekinian yang mungkin banyak dibahas tentang dari teman-teman yang ada di lapangan atau juga para pasien atau juga mungkin subscribernya Panti Rapih. Jangan lupa ini akan ditampilkan dalam YouTube channel Rumah Sakit Panti Rapih. Tolong subscribe dan nyalakan loncengnya. RS Panti Rapih, lakukan itu sekarang juga sebelum kita merambah ke podcast-podcast lainnya. Dan podcast ini diselenggarakan atas kerjasama berbagai pihak dan kami mengucapkan terima kasih. Ini juga untuk menyambut ulang tahun Panti Rapih ke-92 di mana ulang tahun ke-92 ini bertemakan tangguh dalam pelayanan, berbuah dalam mutu dan kepedulian. Sekali lagi kepada sahabat sehat Panti Rapih, segala macam pertanyaan hari ini yang sudah saya dapatkan dari beberapa dari kertas-kertas yang ada di sini dan dari pertanyaan teman-teman semua di lapangan yang sudah survei dan mengcoding segala macam pertanyaan yang didapatkan dari teman-teman yang ada di Bangsal maupun yang ada di unit rawat jalan. Dan kita gabungkan ada sekitar 6 pertanyaan yang nanti kita akan tanyakan kepada narasumber supaya semuanya ini bisa diklarifikasi dalam tanda kutip sehingga menjadi pembelajaran kita semua untuk kita bisa menghadapi COVID-19 ini tetap dengan tenang, tidak perlu panik. Dan bagaimana hari ini kita akan membahas tentang PCR swab dan juga untuk swab antigen. Segala macam pertanyaan tentang antigen dan juga tentang PCR akan dibahas hari ini. Kapan kita harus PCR, kenapa kita kalau PCR itu beberapa kali positif, dan nanti juga membahas tentang city value yang tentunya teman-teman semua atau sobat sahabat sehat Panti Rapih suka mempertanyakan itu dan mencari-cari dalam media massa yang lain. Daripada kita bingung, daripada kita banyak searching kemudian nanti juga kita nggak tahu harus konfirmasi ke siapa, maka dalam podcast yang pertama untuk hari ini kita akan membahas bersama dengan narasumber yang sebetulnya sudah tidak asing di Panti Rapih dan juga di beberapa rumah sakit yang lain. Beliau adalah Dr. Stefanus Yohanito atau yang kita kerap sapa dengan Dr. Yoyo, seorang spesialis patologi klinik di Rumah Sakit Panti Rapih dan juga jejaring Rumah Sakit Panti Rapih. Selamat pagi Dr. Yoyo. Selamat pagi, semangat pagi dok. Semangat pagi. Semangat pagi dok. Sehat? Sehat, puji Tuhan sehat dok. Syukur, sehat. Kita mau minta Dr. Yoyo untuk memperkenalkan diri dulu, lulusan dari mana, kemudian sudah bergabung berapa lama bersama dengan Oke. Silakan. Oke. Terima kasih Dr. Jody Wisnu MPH atas kesempatan kepada saya ya. Jadi kebetulan saya diajak berdiskusi ya, jadi mengenai ya serba-serbi ya yang update mengenai pemeriksaan untuk COVID-19 ya. Jadi ya ada banyak pemeriksaan, nanti akan kita bahas, kita kupas secara enak gitu dok ya. Jadi kebetulan nama saya Yoyo, saya kebetulan alumni dari UGM. Saya sudah berkarya ya, saya berkarya di Rumah Sakit Panti Rapih dan jejaring itu sudah kurang lebih 2 tahun ya. Dan ini kebetulan saya dapat kesempatan untuk saya bisa belajar bersama dengan semuanya, dengan teman-teman, dengan masyarakat, dengan netizen ya. Jadi saya akan belajar bersama. Jadi ini tidak ada guru menggurui, tidak ada, tapi saya hanya dari keilmuan saya mencoba saya kemas dalam bentuk packaging kemasan yang menarik dan semoga bisa diterima dan bermanfaat. Seperti itu Dr. Jody. Oke, luar biasa. Sehubungan juga dengan kita memang mensukseskan program vaksinasi. Ya, betul. Dan juga kemudian kita tetap harus linear dengan program-program pemerintah untuk kita bisa semaksimal mungkin sehingga kita bisa istilahnya membuat supaya COVID-19 ini sebisa mungkin kurvanya melandai. Betul. Sehingga kita semua sehat, bisa aktivitas lagi, amin. Jalan-jalan lagi. Iya, amin. Tapi nanti jalan-jalan bukan sekarang. Oke. Baik, sahabat sehat Panti Rapih, saya harus hati-hati dengan menggunakan ini karena kita belum terbiasa. Iya. Jadi karena ini podcast pertama. Tapi saya harapkan ini adalah podcast yang awal, bukan menjadi podcast yang terakhir, karena ini adalah berupa rangkaian podcast. Podcast pertama, podcast kedua, dan podcast ketiga yang menjadi podcast perdana Rumah Sakit Panti Rapih untuk menyambut ulang tahun Rumah Sakit Panti Rapih ke-92. Nanti bulan depan ada lagi. Ada dok. Depan juga ada. Ada dok. Itu yang perdana. Simultan dok nanti dok. Simultan ya. Seterusnya. Gitu. Oke. Nah, kita sebutkan beberapa pertanyaan di sini yang ada di tangan saya, dan pertanyaan ini sudah di-coding oleh rekan-rekan semua, teman-teman di lapangan. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang umum ditanyakan. Yang pertama. Siap-siap. Oke dok, siap. Pertanyaan, mengapa ada pemeriksaan swab antigen dan PCR?
sehingga beda harganya jauh sekali. Kenapa tidak disamakan antigen saja? Oke. Silakan. Terima kasih Dr. Jody. Itu pertanyaan menarik dan itu pertanyaan yang pasti ada di dalam benak semua masyarakat Indonesia ya. Baik dan masa di akhir. Iya betul. Semuanya pasti punya pemikiran seperti itu. Jadi memang ada sebenarnya yang perlu digarisbawahi dan dipahami adalah ada dua nama. Ada pemeriksaan COVID-19 itu ada banyak sebenarnya. Tetapi diskusi kita mengerucut ke beberapa hal yang sedang in ya, yang sedang viral ya. Jadi rapid test antigen, kemudian pemeriksaan PCR ya. Jadi mengapa ada pemeriksaan rapid test antigen dan mengapa ada pemeriksaan PCR? Jadi sebenarnya itu dua tes untuk COVID-19 yang sebenarnya itu adalah tes yang dari dahulu sudah ada. Cuman metode tersebut dipakai untuk dalam tanda petik untuk testing dari COVID-19. Ini kan virus ya. Nah, pemeriksaan rapid test antigen atau namanya rapid antigen atau rapid test diagnostik antigen. Nah, itu sebenarnya sama saja, ada beberapa macam nama, tetapi kita sebut saja rapid test antigen. Mengapa rapid test? Namanya rapid test. Rapid test itu adalah tes yang cepat. Dalam arti di sini adalah kita melihat dari sudut pandang bagaimana kita bisa mendapatkan hasil secara cepat. Cepat ya. Jadi rapid test antigen, ada rapid test antibody, itu adalah sudut pandangnya adalah cepat. Sedangkan pemeriksaan PCR itu adalah pemeriksaan yang tanda petik molekuler, dan ini adalah pemeriksaan yang merupakan bagian dari NAAT atau Nucleic Acid Amplification Testing, yang merupakan gold standar atau baku emas untuk pemeriksaan diagnosis COVID-19. Nah, mengapa ada rapid test antigen dan rapid test antibody dan ada PCR? Nah, itu sebenarnya adalah bagaimana untuk kita bisa mendeteksi dan untuk screeningnya. Dua yang berbeda. Rapid test itu untuk screening, screening, tidak untuk diagnostik ya. Jadi poin pentingnya itu dulu. Dia tidak menggantikan diagnostik dari COVID-19, tetapi complementary, jadi melengkapi, tidak menggantikan, tidak replace. Nah, itu dari WHO seperti itu. Jadi tolong digarisbawahi, rapid test antigen tidak menggantikan, tidak replace, tetapi dia complementary, jadi dia melengkapi. Nah, tetap gold standar dan untuk diagnostik adalah pemeriksaan PCR itu, Dok. Oke. Nah, ini kan beda harganya juga jauh, Dok. Ini pertanyaan menarik nih. Tidak disamakan saja, Dok. Kalau gitu PCR saja deh. Kalau gitu antigen saja deh. Nah, sementara tadi dokter sempat mengatakan bahwa antigen adalah untuk screening. Oke. Gimana, Dok? Jadi gini, itu pertanyaan menarik ya. Jadi mengapa harganya berbeda? Saya dari keilmuan saya akan berbicara bahwa harga pasti akan berbeda, Dok. Mengapa? Karena metodenya sudah berbeda. Rapid test antigen maupun rapid test antibody itu immunoassay dengan metode, mohon maaf, itu secara laboratori sederhana. Dia kromatografi, dia sederhana sekali. Sedangkan pemeriksaan PCR itu adalah pemeriksaan canggih. Dia masuk pemeriksaan canggih dan dia pemeriksaan molekuler dan menggunakan metode dan proses yang dalam tanda petik tidak simple. Sehingga secara harga pasti akan berbeda. Mengapa? Karena peralatan-peralatan dan bahan-bahan dan semua prosesnya itu sangat complicated, sehingga mengapa PCR itu harganya, mohon maaf, lebih mahal ya, karena memang banyak hal-hal yang membuat dia jadi lebih mahal. Prosesnya ada melalui berbagai proses ya, ada alat-alat yang digunakan juga lebih canggih, dan alat-alat yang digunakan tidak hanya alat PCR, tetapi ada alat ekstraksi, ada proses ekstraksi, itu alatnya sendiri. Nanti ada alat PCR untuk amplifikasi, jadi menggunakan alat. Sedangkan rapid test tanda petik antigen itu kan kita hanya menggunakan device, tool yang mungkin masyarakat udah tahu lah ya seperti apa lah. Itu adalah yang memang dalam tanda petik ya murah dan metodenya metode sederhana, Dok. Jadi otomatis dari device saja sudah pasti harga sudah berbeda. Ditambah lagi peralatan-peralatan dan sarana dan infrastruktur yang mendukungnya, itu sehingga otomatis harganya pasti akan berbeda, tidak bisa sama. Oke. Dan memang kalau gitu yang PCR otomatis lebih akurat jauh ya? Enggak. Kita berbicara mengenai akurasi ya. Tetap gold standar adalah NAAT, dan salah satu contoh NAAT yang populer di dunia dan di Indonesia adalah PCR. Ya, PCR di sini adalah salah satu dari NAAT yang merupakan gold standar yang mempunyai akurasi yang salah satu yang terbaik. Nah, kalau dengan rapid test antigen, rapid test antigen masih di bawahnya. Ya. Karena apa? Ya karena secara metode sudah berbeda. Oke. Itu, Dok. Dia memang kita harus hati-hati karena memang seringkali kejadian di lapangan mereka mengatakan bahwa wah kita kan semua sudah antigen, berarti kita aman. Nah,
Itu yang harus hati-hati soal sahabat sehat Panti Rapih. Ya, kalau seandainya kita tidak memperhatikan secara detail, kita hanya mengatakan rapid antigen nyaman, kemudian kita lepas masker, kita ngobrol, ya, otomatis itu nanti kita akan terjerumus kepada hal yang tidak diinginkan. Betul sekali, Dok. Oke, itu harap diperhatikan. Betul sekali, Dok. Sahabat sehat Panti Rapih. Nah, pertanyaan kedua. Nah, sebetulnya kapan saya mesti cek swab setelah terpapar dengan rekan yang positif? Oke. Bisa nggak kalau kita langsung swab, apakah baiknya antigen atau PCR? Oke, jadi pertanyaan menarik sekali. Saya ingin bercerita sebentar saja. Sampai hari ini masih ada yang, dan tidak sedikit ya, berarti banyak ya. Jadi, Dok, saya terpapar dengan keluarga saya atau dengan siapa itu tadi jam 7 pagi. Padahal sekarang masih jam 8. Berarti baru 1 jam yang lalu. Saya mau PCR, wah ini. Saya mau antigen, saya mau ini. Wah, itu adalah kepanikan yang sebenarnya perlu kita hindari ya. Jadi tidak seperti itu ya. Jadi virus itu tidak kemudian dalam beberapa waktu langsung dia bisa dideteksi oleh alat, bahkan oleh PCR pun tidak. Perlu proses. Jadi namanya perjalanan penyakit ya. Jadi virus itu mempunyai perjalanan penyakit, dan tiap virus mempunyai perjalanan penyakit sendiri-sendiri. Ada teori literasi ilmiah seperti ini ada, tapi kapan yang sebaiknya adalah memang dari berbagai literasi menyatakan yang terbaik sebenarnya adalah maksimal puncak atau peaknya adalah hari kelima ya, setelah kita jelas-jelas kita terpapar. Tetapi memang semua tergantung dari level of detection dari alat masing-masing. Kalau untuk PCR biasanya hari kedua atau 1 kali atau 2 kali 24 jam dengan alat tertentu yang memang dia mempunyai level of detection yang sangat-sangat bagus, yang sangat level deteksinya sangat-sangat rendah bisa mendeteksi lah, itu bisa. Tetapi kalau dalam 1 jam, dalam 5 menit itu baru kontak 5 menit langsung dia mau tes ya, atau mungkin ya 1 hari pun dia biasanya belum. Jadi tapi puncaknya biasanya hari kelima itu adalah dari literasi ya. Tetapi biasanya hari kedua, hari ketiga, hari keempat itu sudah bisa dideteksi ya dengan menggunakan tanda petik metode atau prasyarat dari PCR. Tapi perlu digarisbawahi bahwa alat PCR itu kan juga mempunyai tanda petik cut-off yang berbeda-beda. Itu yang masyarakat juga perlu tahu ya. Itu nanti akan kita bahas di mungkin pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya. Selanjutnya ya. Jadi kalau saya tadi dokter sempat sebutkan kalau baiknya sekitar 3 sampai 5 hari, tapi umumnya di 5 hari ya. Iya, 5 itu peaknya, puncaknya ya. Peak kita melakukan tes PCR. Betul ya? Sekali. Bukan antigen. Gini, jadi ketika positioningnya antigen dan PCR. Jadi memang rapid test antigen itu adalah tes cepat yang memang dalam tanda petik metode sederhana, tetapi dari metodologi dan dari literasi rapid test antigen itu memang bagusnya kita pakai di momen-momen ketika itu fase infeksius, fase akut Dok, dalam ya, kalau mungkin masyarakat awam mungkin opo akut ya, tapi masa fase infeksius biasanya 7 hari pertama Dok, 5 sampai 7 hari pertama itu ya 7 hari pertama itu biasanya bagus. Artinya apa? Ketika 7 hari pertama itu secara teori viral load-nya tinggi. Ketika viral load tinggi dengan metode yang sederhana seperti rapid test antigen, dia masih bisa mendeteksi. Nah, mengapa kok kemudian setelah 7 hari itu dia tidak disarankan menggunakan rapid test antigen? Nah, itu digarisbawahi adalah karena secara metodologi alat dia sudah tanda petik tidak bisa mendeteksi setelah 7 hari itu atau setelah fase akut, fase infeksi terlewati. Mengapa? Metodenya tidak bisa menggapainya. Angan-angannya aja ya. Tetapi ketika kita menggunakan PCR, beda. Dia bisa amplifikasi, kan dia amplifikasi dan dia metode canggih. Jadi dia sampai, mohon maaf, sampai terkadang 2 bulan 3 bulan itu masih bisa terdetek ya dari virusnya itu, apakah virus yang aktif atau inaktif ya. Jadi prinsipnya mengapa kok antigen itu pada hari ke 10 hari ke depan negatif, aman dong. Tadi bilang saya hura-hura euforia. Nah, itu yang bahayanya. Makanya memang yang terbaik saya bilang the best adalah PCR. Ya, tetapi rapid antigen ya dia bukan menggantikan, dalam tanda petik dia melengkapi saja. Melengkapi dalam sudut pandang, contohnya di Indonesia kan dan di beberapa tempat kan masih banyak yang dalam tanda petik tidak bisa mengakses pemeriksaan PCR. Kalau bisa pun lama prosesnya. Makanya WHO merekomendasikan untuk kondisi-kondisi tertentu merekomendasikan dengan pemeriksaan rapid test antigen. Tapi tidak replace, tapi dia hanya complementary. Tetap harus dipastikan dengan PCR. Jadi kalau nanti ada kasusnya orang itu adalah OTG, terus kemudian dia hari ke-9 iseng antigen dan negatif, dia merasa dia aman, padahal dia berpotensi menularkan pada sangat Dok, ya. Nah, ini juga tadi berhubungan dengan pertanyaan tadi. Kalau tadi dokter bilang paling nggak di peaknya kan hari kelima. Iya. Ya.
Jadi kalau semua kita terpapar, kemudian hari kelima itu nanti kita baru melakukan tes PCR, berarti apa yang harus dia lakukan di hari pertama sampai hari kelima? Nah, itu pertanyaan menarik juga ya. Dan ini yang perlu digarisbawahi netizen semuanya teman-teman masyarakat, bahwa terkadang yang kita lupakan adalah ketika kita sudah terpapar, itu adalah apa yang harus kita lakukan yang pertama. Satu adalah jangan panik. Gak usah panik, tidak ada gunanya panik. Tetapi yang pertama adalah ketika Anda yakin bahwa kita terpapar, berarti isolasi. Isolasi mandiri dalam arti apa? Kita sudah punya risiko untuk positif. Kita punya risiko untuk menularkan. Nah, sehingga langkah pertama apa, Dok? Sambil 5 hari atau sebelum kita testing, isolasi dulu. Kita dalam tanda petik ya, kita menghindar dari kolega, keluarga, dan masyarakat dulu sambil menunggu hasil. Artinya setelah kita isolasi, kemudian kita testing, kemudian baru nunggu hasil, baru dalam tanda petik kita bisa mengambil langkah berikutnya. Tapi jika kita tidak paham, ya diskusikanlah kepada yang paham. Yang paham itu banyak, yang mungkin dari Satgas atau mungkin dari pihak fasilitas pelayanan kesehatan yang bisa memberikan dokter atau siapa, itu bisa berkonsultasi seperti itu. Hasil apa lah itu jangan juga mendiagnosis sendiri ya, itu yang paling penting. Bahaya sekali ya. Istilahnya begitu terpapar, tunggu 5 hari kemudian dalam kondisi kita isolasi mandiri. Ya. Isolasi mandiri juga bukan sesuatu yang negatif kan, Dok ya? Tidak. Bisa di hotel? Bisa, Dok. Bisa, benar bisa. Yang penting sendiri. Dan semuanya tetap dengan protokol kesehatan. Iya, betul. Kalau seumpama nanti terjadi negatif, ya syukur. Ya. Kalau nanti positif, kita sudah tidak menularkan kepada orang lain. Iya, betul. Kita sudah mengkarantina diri kita. Betul sekali. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, Dok. Oke. Ini menarik karena tadi dokter sempat sampaikan juga di depan. Dok, ini ada kasus bahwa teman saya PCR 3 kali positif terus. Oke, bisa dikatakan. Nah, padahal sudah karantina lebih dari 10 hari. Iya. Menurut dokter bagaimana? Terus kemudian saya juga tanya tentang city value nih. Saya bingung dengan city value bagaimana. Silakan, Dokter. Itu pertanyaan 2 tetapi sangat luar biasa ya. Dan ini mungkin ditunggu-tunggu juga ya. Jadi memang saya juga harus berhati-hati dalam menjelaskannya. Jadi pertanyaan pertama Dokter Jody tadi bahwa 3 kali. Dok, ada yang lebih dari 3 kali, Dok. 5 kali, 7 kali, testing terus positif lah. Jadi perlu digarisbawahi bahwa kita harus tahu bahwa pemeriksaan PCR itu adalah pemeriksaan yang canggih. Dia itu mengamplifikasi ya, dia menggandakan bagian dari susunan yang mau digandakan dari gen-gennya, dari genetiknya itu, dari virus itu atau virus itu, kemudian dia digandakan, dikopi sampai sebanyak mungkin. Artinya apa? Dalam kondisi, dalam tanda petik ya, itu yang kelebihan dari PCR adalah ketika dia dalam kondisi yang konsentrasi dari virus yang minimal, itu PCR masih bisa mendeteksi. Beda dengan rapid test antigen ya, rapid test kan dia kan nggak bisa mendeteksi, tapi di PCR dia bisa mendeteksi karena sangat sensitif sekali. Tetapi ada tetapinya, PCR itu tidak bisa dalam tanda petik membedakan ini virus yang aktif atau inaktif ya. Saya pakai istilah itu aja, jadi aktif atau inaktif. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Jadi artinya apa? Ada banyak pengalaman ketika pasien sudah, mohon maaf, sudah sampai 2 bulan atau di atas 10 hari yang direkomendasikan untuk fase kita isolasi ya, untuk kita fase karantina, itu masih positif, Dok. Jadi masih positif, bahkan sampai ada yang mohon maaf 2-3 bulan, Dok. Nah, mengapa bisa positif? Karena PCR itu prinsipnya adalah dia mendeteksi apa itu yang dia menjadi sasaran dari target gennya. Jadi misalnya saya pakai PCR ini, target gennya adalah gen, taruhlah gen ORF kemudian gen N. Nah, selama masih ada gen yang terdeteksi secara aturan internasional dan reagen, ya memang itu artinya positif SARS-CoV-2. Diagnosis seperti itu. Tapi tidak menyebut positif SARS-CoV-2 itu infeksius atau tidak bisa, karena PCR hanya bermain di area saya menemukan ini. Nah, tapi saya tidak bisa menjelaskan bahwa ini itu aktif atau inaktif, atau dalam bahasa media adalah bangkai, ada bangkainya, ada apa ya, mungkin selubung dan segala macamnya. Tetapi yang jelas tidak bisa membedakan. Sehingga artinya apa? PCR itu bisa positif berkali-kali. Tergantung banyak faktor, daya tahan tubuh, ya toh, kemudian jumlah virus, dan faktor virus juga banyak ya, banyak sekali faktor yang menentukan. Jadi itu mengapa kok saya bisa berkali-kali dong lah ya, seperti itu. Semakin sensitif alat PCR-nya atau dengan cut off yang semakin tinggi, cut off city value-nya itu semakin tinggi,
dia malah berpotensi juga untuk tetap dalam tanda petik positif. Kemudian tadi yang pertanyaan kedua, city value ya. Jadi sebenarnya gambaran seperti ini dok. City value saya ingin menjelaskan secara sederhana saja bahwa city value itu adalah angka yang menunjukkan sejauh mana berapa banyak jumlah siklus yang akan tercapai untuk kita bisa mendeteksi alat. Atau gini aja, kalau saya pakai cara sederhana awam saya, kita mengambil cendol dawet dok. Tahu kan dok cendol dawet? Iya, nah, tapi ada lagunya juga. Tapi cendol dawet itu kan kalau kita lihat orang yang jual atau kita mungkin kita pas mengambil cendol dawetnya itulah city value sejauh mana berapa kali kita mengambil dalam tanda petik cendol dawetnya itu. Kalau semakin banyak cendol dawetnya, kira-kira saya ambil sekali dua kali sudah dapat cendol dawet nggak? Ya. Tapi kalau misalnya cendol dawetnya sedikit, kira-kira saya harus berapa kali? Ya. Oke. Atau malah kalau tidak ada cendol dawetnya, dia cuma santan ya. Saya cari sampai berkali-kali, dapat nggak kira-kira? Ya, jadi saya pengen cara sederhana seperti itu. Jadi city value kurang lebih asumsi sederhana seperti itu aja. Jadi semakin city value semakin rendah, lah itu berarti artinya sebanding dengan kurang lebih viral load atau jumlah virusnya yang tanda petik banyak, semakin banyak. Tetapi semakin dia mendekati cut off, misalnya kita pakai cut off 40, mendekati 40, lah itu artinya jumlah virusnya semakin sedikit. Sama, jadi sama kayak kita mengambil cendol dawet, kita ambil, saya udah ambil sampai 40 kali nggak ada, ya berarti mungkin memang tidak ada. Tetapi loh dok, saya baru 1 kali lah sudah ada, lah itu kemungkinan besar ya itu seperti itu ya. City value itu menggambarkan seperti itu. Jadi tidak pada kapasitas, city value menggambarkan tanda petik, mohon maaf, infeksiositas. Tetapi ada tetapinya, ini perlu digarisbawahi, ini jangan dipotong-potong nih kalau pas tetapi ini seperti ini. Jadi city value itu ada berbagai literasi ilmiah, literasi ilmiah yang menyatakan di angka city value tertentu, di angka city tertentu itu menunjukkan kondisi yang dalam tanda petik tidak tumbuh dari virus ketika dia dibandingkan dengan pemeriksaan gold standarnya. Gold standar yang terbaik sebenarnya adalah kultur virus, tapi tidak reliable ya, jadi tidak susah untuk dilaksanakan. Jadi sebenarnya yang terbaik kalau untuk mengetahui infeksiositasnya yang menggunakan kultur, tetapi ya itu sangat-sangat tidak reliable dan tidak semua laboratorium bisa melakukannya. Nah, dan itu ada literasi yang menyatakan di angka tertentu itu tidak tumbuh. Artinya ada berbagai literasi dan juga di media bahwa di angka tertentu ini dianggap loh ya, saya bilang tidak menularkan, tidak infeksius. Ada yang bilang hanya yang inaktif atau bangkai-bangkai dan segala macam itu. Tapi itu hanya dari penelitian. Tapi poin penting adalah city value itu hanya dalam tanda petik menggambarkan angka dari siklus penggandaan tadi, kapan dia bisa mendeteksi dari virus tersebut. Tidak bisa membedakan aktif dan inaktif, infeksius dan tidak infeksius, itu yang perlu digarisbawahi. Oke, baik. Jadi nanti kalau seandainya karena tidak bisa menggambarkan aktif atau tidak, apakah masih infeksius atau tidak infeksius, jadi otomatis kita memang harus berhati-hati dalam mengatakan, dok, city value saya segini. Iya, betul. Kemudian saya masih bisa, pokoknya target saya maunya sampai 40. Belum 40, saya periksa lagi. Itu gimana dok? Kan sering terjadi. Ya, itu pertanyaan menarik juga dok. Jadi itu berhubungan dengan kondisi sekarang ya. Mohon maaf ya, memang banyak sekali instansi-instansi ya. Ini mungkin agak sensitif ya, tetapi instansi-instansi yang dalam tadi mewajibkan. Mohon maaf ya, mewajibkan untuk harus negatif. Saya berada di posisi yang netral ya, dari sisi keilmuan saya, bahwa memang PCR itu kembali lagi tidak bisa dalam tanda petik memastikan bahwa ini tuh aktif atau inaktif. Memang harusnya itu ada, kalau saya boleh saran ya, seharusnya di dalam suatu instansi itu ada tim yang sangat memahami tentang bidang ini ya, mungkin dari keilmuan yang tentang laboratorium, tentang pabrika dan segala macamnya, sehingga apa, dan mungkin dari tim klinisnya yang bisa diajak berkonsultasi. Artinya apa, mungkin saja dia masih positif sudah sampai kasus saya 3 bulan itu, dan dia sebenarnya mungkin dia sudah tanda petik, dok saya sudah tidak ada gejala sudah 3 bulan tapi saya masih positif. Nah, itu bisa menjadi bahan pertimbangan tim atau mungkin tim dalam sebuah instansi, kemudian apakah dia layak untuk bekerja atau tidak. Karena apa? Yaitu tidak serta-merta ketika dia masih positif setelah beberapa waktu itu dia masih berpotensi menularkan, kan tidak bisa seperti itu. Karena kembali lagi PCR hanya dalam tanda petik
menunjukkan saja bahwa ini angkanya seperti ini, tapi tidak bisa dikatakan untuk ini infeksi atau tidak. Itu perlu digarisbawahi. Tapi memang harus berhati-hati, Dok. Berhati-hati apa? Terkadang angka CT value tertentu yang mendekati ke atas itu bisa saja dia merupakan awal dari penyakit, awal dari COVID-19-nya. Ataukah malah dia reinfeksi, ya bisa juga. Karena so complicated lah. Jadi memang perlu, ya memang harus lihat juga latar belakangnya. Betul sekali, Dok. Harus lihat latar belakangnya. Iya, itu mah juga lihat kondisi klinis pasien. Betul, Dok. Pasien sehat walafiat, oke, sudah berapa lama? Iya, betul. Telemedicine ke kita, iya, sudah rapi. Iya, Dok. Sudah sehat, dia bilang betul sekali masuk kantor. Jadi betul sekali, Dok. Memang ini salah satu cara juga bagaimana misalnya instansi yang mengharuskan begitu atau apa, mereka bisa kerjasama dengan rumah sakit, dengan rumah sakit Panti Rapih. Iya, betul. Suatu tim konsultan. Iya. Yang otomatis juga bisa melihat, karena takutnya mereka yang nggak boleh, yang kita larang dulu kantor itu adalah orang-orang penentu kebijakan. Iya, betul. Sebetulnya juga penting juga nanti kalau nggak masuk kantor. Nah itu kedepannya agak sulit. Betul sekali, Dok. Betul sekali, Dok. Nah itu salah satunya. Betul, Dok. Nah pertanyaan berikutnya, Dokter. Ini pembahasan semakin menarik karena ini sebetulnya sesuatu yang memang terjadi di sekitar kita. Iya, Dok. Kadang-kadang masyarakat juga bingung. Iya, betul sekali, betul. Ada Dokter Yoyo kita. Iya. Dokter, saya pernah baca di media sosial. Ada orang yang PCR positif. Tapi kemudian dia langsung cek di tempat lain, hasilnya negatif. Nah ini, apakah ada kesalahan atau alatnya nggak akurat? Mana yang sebaiknya kita percayai? Oke, Dok. Wah, ini pertanyaan paling dahsyat juga ini. Ini dahsyat ya, kalau misalnya kita ayam geprek, ini dahsyat juga ini. Luar biasa ini. Luar biasa. Apakah hebat bisa mengungkap? Iya, jadi memang seperti ini. Dan ini ada pertanyaan yang ini sudah muncul dan di mana-mana. Saya yakin di semua laboratorium dan semua rumah sakit yang tanda petik melakukan pelayanan PCR pasti akan dapat pertanyaan atau mungkin komplain ya seperti itu. Dan itu perlu digarisbawahi bahwa teman-teman semua bahwa laboratorium A dengan laboratorium B dengan C dengan yang lainnya itu sebenarnya tidak bisa dibandingkan. Mengapa? Karena banyak faktor yang perlu dijadikan referensi. Kenapa? Mengapa nggak bisa dibandingkan? Karena mungkin alat PCR-nya berbeda, Dok. Alat ekstraksinya berbeda. Pun nanti reagen yang dipakainya berbeda. Otomatis cut off value-nya juga berbeda. Itu sudah akan berbeda dari outcome-nya ya atau dari output-nya. Yang kedua, proses pengambilan sampelnya itu penting sekali, itu sangat-sangat krusial. Siapa yang ngambil? Dalam arti apa? Nah, kapan yang ngambil? Itu perlu digarisbawahi. Membandingkan dua pemeriksaan dengan tanda petik waktu pengambilan yang berbeda, itu potensial berbeda. Diambil di tanggal 1 dengan diambil di tanggal 5 kemudian dibandingkan, wah itu repot sekali. Repot lagi adalah laboratoriumnya berbeda, hari yang berbeda, pengambil yang berbeda atau swabber ya, kalau di Indonesia namanya swabber yang berbeda lah, itu sangat berpengaruh. Jadi mengapa hasil bisa terjadi diskrepansi atau perbedaan hasil? Nah itu sebenarnya adalah karena tadi faktor reagen, faktor alat, faktor swabber, faktor yang ngambil, faktor timing ya, timing kapan kita mengambil, juga faktor dari pasien sendiri. Artinya apa? Lah pasien baru terpapar 1 hari tes di laboratorium A negatif, tapi di hari ke-3 atau ke-4 di laboratorium B kok positif. Lah itu wajar karena mungkin yang di hari pertama dia belum terdeteksi oleh alatnya yang di lab A gitu loh. Mungkin di lab A nggak terdeteksi, yang ini udah hari ketiga, mau di antigen saja dia tetap positif lah. Jadi itu mengapa dia bisa diskrepansi atau perbedaan hasil, yaitu perlu digarisbawahi dan itu memang tidak perlu diperdebatkan. Ya memang kalau mau berkonsultasi itu lebih baik ya, tetapi tidak ada judgement bahwa mana ini yang benar, mana ini salah. Nah sering ya dari saya juga di konsultasi tentang dukun kok bisa. Saya berada di posisi yang bahwa tidak ada yang salah dan tidak ada yang salah semua, tidak ada. Jadi semuanya benar semua mungkin menurut dari sudut pandang laboratorium A dengan laboratorium B. Alatnya mungkin semuanya benar, swabbernya benar, tapi mungkin timingnya yang kurang tepat. Ya contoh tadi hari pertama sampai hari ke-4 misalnya. Kemudian mungkin saja adalah, loh Dok ini di hari yang sama loh Dok, tapi kok bisa berbeda? Bisa Dok, mungkin yang proses pengambilan sampelnya tidak pas. Kan harus presisi Dok. Pengambilan swab itu harus di area yang nasofaringnya harus benar-benar pas. Nah kemudian menggunakan cara yang benar juga. Nah repotnya ini belum sampai nasofaring, baru masih di areal ya hidung. Oh cuman kayak seperti kita
membersihkan kotoran, iya itu kemudian ya sedikit pasiennya sudah betul sekali dok. sering gitu ya. Terkadang pasien itu udah melakukan refleks kan, nah itu juga berpengaruh. Yang satu adalah melakukan buang sampai dalam sampai area nasofaringnya. Jadi itu sudah berpengaruh itu pasti. Bahkan di hari yang sama. Kemudian orang yang ambil udah berbeda tadinya. Apalagi nanti yang satu menggunakan dalam tanda petik cut off-nya yang itu yang tinggi, yang satu yang mungkin tidak begitu tinggi lah, itu perlu digarisbawahi. Oke, nah kalau saya ditanyain, kalau gitu saya harus percaya yang mana dok, yang positif atau yang negatif baiknya? Nah itu, wah ini pertanyaan saya punya mungkas ini. Saya punya guyonan juga, guyonan seperti ini. Di hukum ini hukum alam semesta per PCR-an yang masyarakat itu pasti akan mempercayai yang apa dok? Pasti pengennya yang negatif. Jadi cenderung masyarakat itu akan ini yang positif salah inilah itu. Kayak tiket ya dok. Iya betul. Kalau kita mau terbang tiketnya ini harus negatif. Iya padahal, betul. Nah tidak seperti itu kan dok. Itu hukum alam semesta di dalam per PCR apalagi bagi pasien apalagi mau terbang. Iya. Dan dia terkadang pengen punya saya nggak punya gejala segala macam. Saya sehat walafiat, no problem ya, saya bisa lari 1 juta kilo ya toh. Tetapi kembali lagi, kok hasilnya positif. Saya mau tes lagi di tempat lain. Nah kebetulan ini kebetulan skenarionya di tempat lain mungkin tidak pas pengambilan dok, seperti kasus kita tadi, tidak pas pada waktu mengambil, atau mungkin banyak faktor yang lain yang menentukan sehingga hasilnya jadi diskrepansi sehingga berbeda. Nah mana yang benar dan mana yang salah ya itu bisa dinilai. Tetapi kembali lagi selama menggunakan protokol yang benar, jadi protokol dari proses pengambilan sampel yang benar, kemudian packagingnya yang benar, kemudian proses pengolahan yang benar, pengolahan dalam arti di sini diekstraksi, kemudian diamplifikasi dan segala macamnya, dan berhati-hati tanpa ada kontaminasi dan segala macamnya, ya itu menurut saya itu yang benar. Tetapi kembali lagi kalau ada positif dan negatif, mana yang benar, mana yang salah, memang ada literasi dok yang menyatakan seperti ini. Ketika ada diskrepansi di hari yang sama, taruhlah ya, jadi ini kasusnya adalah di hari yang sama positif dan negatif. Nah memang ada sebuah literasi yang menyatakan disarankan, ini kembali lagi disarankan untuk kita jauh lebih percaya kepada yang positif saja. Itu yang benar. Mengapa? Karena itu dalam tanda petik untuk safety juga ya. Itu untuk safety juga, untuk apa ya, public health ya. Jadi untuk bagaimana itu kan dokter jagonya public health. Jadi seperti itu. Kemudian yang poin yang kedua adalah untuk mendapatkan hasil yang positif itu susah dok. Ini perlu digarisbawahi. Jadi tolonglah jangan ini dipositifkan. Susah membuat positif itu, apalagi saya berbicara alat ya, saya dulu main di laboratorium biomolekuler, susah dok, membuat positif itu susah enggak. Jadi nah makanya ketika ada diskrepansi hasil memang disarankan ya udah kita, kalau saya pribadi juga lebih menyarankan, saya lebih percaya kepada yang positif saja gitu loh. Kalau mau testing ulang ya silakan ya, itu hak ya, tetapi kembali lagi dari sisi bagaimana membuat positif susah dok. Membuat negatif gampang dok, tetapi membuat menjadi positif benar loh, ini positif true itu susah untuk di PCR, sehingga disarankan ya memang direkomendasikan saja kita lebih prefer ke yang positif saja ya. Karena dengan misalnya kita ketahuan misalnya catatannya adalah positif, tapi dengan kemudian kita melakukan isolasi, kita juga membuat supaya ya tidak menularkan. Betul sekali dok. Prinsip utama kita dalam kehidupan betul. Itu kan care for others. Ya betul. Betul dok. Kalau nanti kita ternyata positif, meskipun kita sehat walafiat, ya. Potensi naik pesawat, menularkan orang, itu akan lebih bahaya lagi. Betul dok. Menularkan keluarga kita. Itu yang paling penting dok. Komunitas yang paling kecil itu kan keluarga. Iya betul. Kan? Jangan sampai istilahnya ada satu dok, ini menarik. Seperti film zombie. Iya. Nah, ini film zombie ini menarik. Katakanlah kita sekarang dalam serangan zombie. Oke. Kemudian kita akan pindah ke ruangan di sebelah. Oke. Mengharuskan kita bertarung dengan. Iya. Begitu kita semua sudah selamat di ruangan sebelah, kemudian dokter melihat saya kena luka. Iya. Ya, luka. Dia pasti akan berpikir bahwa jangan-jangan Jody digigit zombie. Iya. Gitu kan? Sampai harus saya dibuktikan diisolasi. Iya. Sampai akhirnya menyatakan bahwa Jody negatif. Iya. Aman dari zombie. Iya. Ya sudah. Iya. Tapi kalau saya berubah menjadi zombie, saya akan membunuh orang-orang. Itu ya betul sekali. Dalam proses untuk testing misalnya PCR dan juga untuk COVID-19, kita harus istilahnya kalau dia akan positif, pikirkan ini adalah positif sampai bisa dibuktikan ini negatif, dalam arti kata dia sudah diisolasi. Betul. Dia kondisi sudah sehat dan kemudian sudah kontrol kepada medis ya. Jadi sudah istilahnya
betul-betul mengkonfirmasi dengan baik. Betul. Jangan mengkonfirmasi diri sendiri. Betul. Jangan mengatur dengan menurut literatur yang Ya, di betul. media massa. Saya takutnya tuh pakai literatur Google itu. Nah, Literatur Google tuh paling pintar sama literatur WA. WA dari share-sharean apa ya? Share-sharean itu ya. Waduh, share-share orang itu kata WA begini tuh ngalahi guru besar. betul. Padahal kita dulu belajar, apalagi saya belajar di biomer, saya belajar di situ. Waduh, kalah sama Ilmunya 10 lebih dari 10. lebih betul sekali itu. Oke. Tapi dok, yang paling penting dok, Ya. satu tadi poin penting dari dokter jadi benar bahwa sebenarnya poin penting adalah ini bukan stigma yang jelek ya. Jadi ketika kita positif, kemudian dokter jadi tadi bilang kemudian karantina atau isolasi lah dan tanda petik, itu kan sebenarnya safe, itu aman buat semuanya, dan itu tidak salah dan itu tidak hal yang mencoreng ya bahwa itu stigma negatif. Karena apa? Ketika dia isolasi kan belum tentu juga dia itu positif kan dok. Tapi ketika dia positif berarti kan dia sudah mengamankan dirinya dan mengamankan terhadap orang lain, sehingga kedepannya dia jauh lebih safe ya untuk tidak dalam tanda petik menularkan kepada masyarakat kan seperti itu. Kita mesti pikirkan. Betul dok. Ya, jadi kita bilang yang circle terkecil adalah keluarga. Betul. Kita positif kita kemana nanti keluarga Betul. kita yang ketularan juga. Nah ini dok, harga PCR saat ini kan sudah di kisaran sekitar Rp500.000. Oke. Bisa nggak nanti turun lagi, bahkan mungkin bisa gratis? Oh ya, diminta gratis. Mohon penjelasan dokter, ini katanya sih. Ini benar. Jadi ini tidak ada rekayasa. Memang Iya. memang ini memang pertanyaan benar ya. Jadi Gimana? tidak ada rekayasa. Jadi memang itu pertanyaan yang juga sensitif juga ya untuk ya. Jadi memang seperti ini. Memang dari arahan Bapak Presiden ya. Jadi memang mengarahkan untuk memberikan rekomendasi. Saya pakai istilah harga eceran tertinggi ya. Kalau kita berbicara tentang produk HET-nya di angka 499 ada angka ya dok ya. Tetapi rata-rata dijual di angka 500 ribuan itu. Jadi memang memungkinkan nggak dok untuk turun lagi dulu teman-teman. Jadi ya semua itu kembali lagi banyak faktor yang menentukan. Ini memang sensitif ya. Banyak faktor yang menentukan. Misalnya ketika mungkin pemerintah ya, saya kembali lagi saya juga menyenggol pemerintah juga ya. Jadi ketika pemerintah juga membantu kita dalam tanda petik dengan apa? Mungkin mempermurah dalam tanda petik sarana dan prasarananya. Jadi APD-nya yang kita pakai, kemudian semua reagen-reagen dan segala macamnya itu dalam tanda petik dibantu oleh pemerintah dengan mungkin ya apa ya dibebas pajakan sekalian atau bagaimana. Prinsipnya mempermurah bahan-bahannya itu ya mestinya secara teori ya dia bisa jauh lebih turun lagi. Tetapi kembali lagi itu peran dari pemerintah. Ya peran pemerintah untuk mengatur dari reagen dan segala macamnya itu ya. Kemudian muncul pertanyaan gratis ya. Saya juga bisa menjawab juga ini. Gratis adalah kan selama ini kan selain yang dari pemerintah itu kan kita beli ya dok ya. Otomatis kan kalau kita beli, kemudian kita beli kayak kita mau buat nasi goreng, kita beli telur, kita beli bumbu-bumbu dan segala macamnya. Nah, masa mau kita jual gratis kan seperti itu kan juga tidak masuk akal juga ya. Kecuali ya kembali lagi kecuali peran pemerintah lagi dok. Karena mau tidak mau ketika pemerintah mungkin memberikan semuanya gratis juga kepada tidak hanya yang untuk dari instansi pemerintah, tapi juga mungkin untuk yang swasta atau laboratorium swasta yang dalam tanda petik ya itu kan ya itu ada peluang untuk itu bisa menjadi dalam tanda petik gratis. Jadi artinya adalah mungkin menurut saya yang swasta baik laboratorium maupun rumah sakit swasta atau fasilitas yang tanda petik memberikan pelayanan PCR yang berbayar itu ketika dia dibuat pengen gratis ya berarti adalah mitra pemerintah, ya pemerintah mensupport semuanya. Semuanya itu tidak hanya dari reagen ya, semuanya dok ya, reagen ya, kalau yang untuk swabnya yaitu yang kitnya itu kan ada kan ya juga tidak murah dok, ada kit swab, reagen dan segala macam. Kalau itu semuanya ditanggung oleh pemerintah ya menurut saya ya mestinya itu bisa tanda petik ya bisa free ya dok ya. Tapi kan kalau ditanggung pemerintah, ditanggung semua pemerintah dok. Tapi kembali lagi selama fasilitas pelayanan kesehatan baik laboratorium maupun rumah sakit yang non pemerintah kan kita beli toh dok, kan kita beli ya. Ini perlu digarisbawahi bahwa kita itu beli alat, beli kit swab, beli reagen. Kemudian ada, mohon maaf ya dok ya, kita berbicara investasi kan kita ada yang beli alat PCR. Jadi perlu digarisbawahi kalau yang hibah atau dikasih itu beda cerita loh. Kita kan ada investasi dan segala macamnya lah. Itu menurut saya ya perlu
perlu dipertimbangkan. Kalau misalnya gratis murni ya susah sekali toh dok. Oh kita udah investasi PCR mahal loh dok, miliaran dok. Kalau awal-awal dulu kan PCR naik bank ya. Wah Bank. betul. Iya sekarang ya kalau kita kayak kebetulan di rumah sakit kita kan kita punya itu ya dok ya. Jadi ya memang tidak murah dok. Itu investasi mahal dok. Bisa satu alat PCR bisa dapat satu bis satu bis apa yang double decker itu. Double decker. Oke. Jadi ini bisa dibayangkan bahwa itu memang investasi yang emang tinggi dok. Tujuan kita memiliki alat PCR kan supaya kita bisa melakukan tes di sini. Betul sekali. Bisa cepat. Kalau enggak nanti kita tunggu ke nebek. Iya betul sekali. Harganya emang mahal. Kita harus mengirimkan kemana di betul sekali. Tapi dengan demikian potensi penularan juga akan lebih. Iya. Menunggu kan ada waktu. Betul dok. Tapi sekarang bisa dalam waktu sebentar ya. Waduh, 5 jam 9 jam. Sudah sampai kita terkadang 5 jam udah bisa. Jadi kita bisa cepatnya. Memang tujuan kita bisa cepat itu sederhana dok. Kita itu juga pengen membantu pemerintah. Dok, bener nggak dok? Sekarang saya sedikit ganti pertanyaannya. Ini jadi begini, ketika kita testingnya cepat, secara pabriknya jauh lebih baik kan dok? Cepat jadi artinya 5 jam udah jadi. Kalau saya dari sudut pandang klinisi, misalnya dari teman-teman kita yang di tim COVID kita, dok saya sekarang senang dok dengan cuman mohon maaf dok 4 jam 5 jam sudah tahu itu senang untuk preoperasi bisa cepat, kemudian safety-nya jelas ya, kemudian untuk tata laksana cepat. Nah kemudian kalau dari pabrik kan juga iya dok. Betul. Karena kalau dengan nanti kita nunggunya akhirnya lama, kita melihat dari sisi masyarakat, masyarakat kita kan juga senang jalan ya. Jadi begitu dibilang nanti ini tunggu hasil, terus selama 5 hari, waktu itu kan bisa 4 hari. 5 hari, ada yang seminggu dok? Ada yang 1 minggu. Oh ada 1 minggu dok. Pada saat kita mau melakukan testing aja harus appointment-nya bisa. Iya, hari sebelum. Betul dok. Dapat hasil itu minggu depannya lagi. Betul dok. Ini sudah cenderung kalau dia positif, ini sudah bisa menularkan semua orang. Betul dok. Ya, betul. Dengan sekarang cepat, otomatis kita bisa dapat hasil. Ya. Kalau seandainya kita harus isolasi, kita bisa isolasi cepat. Betul. Kemudian kita bisa tahu nih, kita isolasi atau enggak. Ya. Karena siapa tahu makin pagi, sore sudah keluar, ternyata kita aman. Betul sekali dok. Dan memang pemeriksaan itu kalau tadi dokter sempat bilang bahwa kita sudah punya alat sendiri. Berarti otomatis kita memang alat kita kan memang sangat sensitif. Iya. Jadi memang istilahnya pemeriksaan di kita sudah bisa kita pastikan ya kita akan akurat. Iya. Sebetulnya dalam pemeriksaan PCR gitu. Jadi memang kembali lagi ya semua laboratorium ya saya pikir yang mengerjakan pemeriksaan PCR itu pasti akan meyakinkan ya. Jadi meyakinkan bahwa hasil yang dikeluarkan outputnya itu adalah valid dan akurat. Ya, jadi itu perlu digarisbawahi. Jadi ya termasuk di rumah sakit kita ya. Jadi memang saya pribadi dan dari tim juga kita memastikan 1.000.000% bahwa hasil yang keluar adalah hasil yang akurat. Artinya apa? Karena kita gambling juga. Kalau kita tidak akurat itu ngeri dok, itu eksesnya ke depannya itu luar biasa. Jadi ketika kita tidak akurat itu adalah negatif palsu. Nah dia kan sudah merasa dok saya sudah 7 hari saya sudah testing ini negatif, ternyata false negatif atau negatif palsu. Dia sudah keluar kemana-mana, berinteraksi di kantor, di keluarga dan segala macam, itu sudah jadi repot sendiri. Jadi ya kita berusaha memberikan yang terbaik dalam arti presisi akurasi dan dari semuanya adalah yang terbaik, sehingga hasil yang sudah sampai ke pasien itu hasil yang ya terbaik lah, terbaik yang sudah kita effort yang kita lakukan. Kita berikan. Betul dok. Pasien-pasien di rumah pasien-pasien kita di rumah sakit Panti Rapih. Ya. Nah, sahabat untuk hidup sehat. Ya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir dok. Apa dok? Oke. Dok, ini ya terakhir betul. Saya baru diberi teman alat tes kit swab antigen. Ya. Nah, 1 kotak. Apakah boleh saya tes swab sendiri di rumah gitu kan? Nah, gimana dok dengan banyaknya klinik rapid test di luar atau mungkin periksa langsung ke dokter? Nah, ini dok, ini ya luar biasa juga nih pertanyaan-pertanyaan semua ini pertanyaan dahsyat semua ini. Dahsyat memang tim kita di lapangan ini pertanyaan yang ini adalah pertanyaan yang menurut saya ya ini bisa menjadi bahan introspeksi untuk kita semua bahwa banyak sekali mohon maaf ya kit yang abal-abal dok. Abal-abal itu yang tidak jelas, yang sehingga ketika itu kitnya sudah abal-abal, kemudian orangnya melakukan mohon maaf ya dok, tindakan swab sendiri, apalagi yang menggunakan sampel-sampel nasofaring yang hidung itu harus sampai dalam kan, dia nggak punya keilmuan, dia nggak punya pengalaman, dan dia tidak punya sertifikasi atau apalah ya,
Nah itu kemudian dia melakukan tindakan swab sendiri dok, dan itu banyak ya. Nah itu dia, saya dan diposting di media, dan itu nanti ini di testing hasilnya negatif. Nah itu apakah itu valid ya? Banyak faktor yang akan menentukan apa. Ketika kita tidak masuk sampai ke areal yang memang seharusnya, ya mestinya hasilnya akan menjadi palsu kan dok. Harusnya dia ada virusnya tapi dia cuma nyenggol sampai di areal sini, pasti hasilnya akan negatif palsu. Karena apa? Manusia itu cenderung untuk tidak akan sampai dalam. Iya, karena apa? Kan itu kan maaf ya, tidak menyenangkan ya, sensasi tidak menyenangkan. Nah, terkadang dia cuma disenggolkan saja sehingga hasilnya bisa menjadi negatif palsu. Yang kedua, cara bacanya. Memang ada dikit instruksinya, memang ada, tetapi dia terkadang lupanya adalah ketika dia harusnya dibaca dalam kurun waktu tertentu, bacanya adalah karena seenaknya 1 jam atau 2 jam, atau malah dia kelupaan membaca baru dibaca. Ya itu berpotensi untuk false. Sehingga artinya apa? Ya memang yang terbaik adalah ya kita kembali kepada profesional yang memang bisa mengerjakan. Profesional yang mengerjakan itu saya yakin laboratorium atau atau rumah sakit yang tanda petik memberikan pelayanan rapid test antigen ya, yang kasus itu adalah pasti akan mencari reagen yang recommended, yang direkomendasikan oleh Kemenkes, WHO, CDC dan segala macamnya, FDA ya. Itu artinya yang direkomendasikan itu. Yang kedua, tindakan yang dilakukan mestinya dia sudah aman dan tepat. Jadi yang paling penting percayalah bahwa kita ketika kita melakukan pengambilan itu kan kita harus juga berhati-hati tuh dok. Jangan sampai kita menyakiti, jangan sampai membuat tidak nyaman kan seperti itu, meminimalisir perasaan tidak nyaman. Yang kedua harus tepat, sehingga hasilnya ditambah dengan kit yang tepat, kit yang recommended, hasilnya apa? Ya true, hasilnya yang tidak false, jadi benar-benar positif atau benar-benar negatif. Itu yang paling penting. Kalau kita sendiri dok di rumah, nah itu kan jadi false. Dan yang paling penting dok sekarang itu adalah dokter kan juga tahu bahwa semua itu harus terhubung dengan sistem data nasional ya. NAR itu ya, jadi ya peduli lindungi apa itulah ya. Nanti, nah artinya apa? Untuk kita perjalanan, keperluan perjalanan dan untuk keperluan tertentu harus sudah masuk kepada data nasional. Nah, tolong digarisbawahi kalau saran saya, jika memang kita mencari kalau kita mau swab mandiri jelas nggak bisa toh dok. Buat sendiri ya itu kan juga pelanggaran. Jadi kalau kita nanti di laboratorium atau di tempat mana yang tanda petik menyelenggarakan, ya pesan saya ya harus dipastikan mungkin apakah fasilitas tersebut juga sudah terhubung, terkoneksi dengan data nasional dan segala itu perlu digarisbawahi dok. Ini mungkin memang nilai plus untuk yang laboratorium atau rumah sakit yang tanda petik melakukan pelayanan ya, karena harus terhubung, kita udah bayar, kemudian kita harus benar-benar terhubung ke dalam sistem NAR yang terhubung di peduli lindungi itu dok. Jadi itu perlu digarisbawahi. Jadi jangan sembarang kita cari tempat-tempat yang murah, wah yang penting saya mau, nah itu hati-hati. Murah itu ya belum tentu lebih baik, karena siapa tahu yang di murah itu nanti ya kualitas segala macam itu juga berpengaruh dok. Tapi yang jelas pastikan yang laboratorium yang tersertifikasi, kemudian dia yang tanda petik juga terhubung sudah kepada data nasional ya toh. Dan itu mestinya dia akan hasilnya akan baik dok. Baik, luar biasa. Jadi memang Dokter Yoyo ini sebagai spesialis patologi klinik dan juga yang menghandle laboratorium di rumah sakit Panti Rapih, kita berani memastikan bahwa memang alat yang kita pakai, teknologi yang kita pakai, teknik yang kita pakai juga, dan juga dari hasil dan sebagainya itu adalah memang valid dan bisa dipertanggungjawabkan secara moral, etis, juga dipertanggungjawabkan secara hukum bahwa kita menggunakan yang terbaik. Jadi kalau memang dia positif, kita akan bilang positif, kalau negatif ya kita bilang dok. Dan itu juga memang salah satu cara juga untuk membuat kita ya meningkatkan kualitas dalam hal yang namanya laboratorium test. Betul dok. Karena dengan kalau seandainya ketahuan betul, ya otomatis kita bisa lebih aman ya dengan kita. Kalau positif karantina, kalau ternyata negatif ya kita bersyukur gitu. Betul dok. Dan memang kalau seandainya di Rumah Sakit Panti Rapih ini kita kan juga ada pemeriksaan PCR dan juga pemeriksaan antigen, dan kita juga bisa melakukan secara drive-thru ya dok ya? Ya, jadi memang salah satu yang tanda petik fasilitas yang diberikan oleh Rumah Sakit Panti Rapih adalah kita bisa memberikan kemudahan ya. Jadi tidak perlu dari kita itu harus masuk ke dalam rumah sakit,
kemudian duduk menunggu ya, jadi ada fasilitas ya drive thru lah ya, jadi mempermudah. Jadi tujuan kita adalah pengen memberikan kemudahan, tetapi tetap kembali lagi selain mudah dan nyaman kita tetap safety kok dok. Jadi kita tetap menggunakan protokol yang itu, petugasnya juga waduh bener dok, kita benar-benar ketat dok. Kalau untuk saya pribadi saya sudah berpesan kepada tim bahwa hasil yang kita berikan adalah hasil true, jangan sampai ada kontaminasi kan banyak dok dari kontaminasi, dan juga harus safe-nya juga untuk SDM yang melakukan, tim yang melakukan ya, dari pendaftaran sampai yang swipernya. Jadi semuanya aman, baik yang pasien, customernya, kemudian juga dari SDM atau kita yang melakukan pelayanan. Betul. Jadi nanti kalau untuk sahabat sehat Panti Rapih yang akan mau melakukan drive-thru itu bisa melakukan pemesanan lewat WhatsApp number ya? Iya dok, ada dok. Ada. Anda bisa menghubungi tertera di layar. Atau kalau seandainya mau mengkonfirmasi dan segala macam, mau tanya tentang COVID-19, Anda juga bisa menghubungi nomor kontak telemedicine yang juga tertera di layar. Nanti akan melakukan video call. Nanti ada timnya juga untuk mengakomodir Anda di situ untuk telemedicine dan juga untuk appointment untuk drive-thru. Iya betul. Ya betul dok. Nah terakhir nih Dokter Yoyo, karena ini untuk menutup ini, apakah dokter ada pesan bagi sahabat sehat Panti Rapih, terutama masalah PCR swab untuk testing ini dan juga tentang COVID-19? Ya jadi terima kasih Dokter Jody. Jadi untuk sahabat sehat Rumah Sakit Panti Rapih dan juga untuk semuanya ya, netizen, untuk masyarakat Indonesia ya. Jadi memang yang poin penting adalah kita berharap pandemi ini segera usai. Kita bisa, keinginan kita adalah pengen kembali ke sedia kala. Tetapi yang poin penting adalah itu tidak akan terjadi jika kita ngeyel. Nah, ngeyel itu bahasa Indonesia apa ya? Ngeyel itu adalah ngeyel kayaknya di Indonesia kan. Iya. Seenaknya sendiri. Jadi mau percaya dengan jadi ya pemerintah sudah melakukan dalam tanda petik anjuran dan usaha pemerintah sudah luar biasa dok, dari Pak Presiden Jokowi dan tim dari pihak aparat sudah memberikan yang terbaik, semuanya sudah diberikan yang terbaik. Tetapi kembali lagi, jika kita ingin segera ini usai dan kita ingin segera kembali seperti sedia kala dan dalam tanda petik kita ingin hidup dalam tanda petik ya sudah tidak seperti inilah ya, sangat-sangat tidak nyaman seperti ini, adalah ya kita harus membantu dengan apa ya, kita ikuti semua protokol kesehatan ya. Dan untuk testing itu menurut penting ya. Jadi hal yang perlu digarisbawahi adalah jangan ada stigma ketika kita, aduh saya tidak mau testing ya, karena jika saya testing itu nanti waduh ini A, B, C sampai Z, nanti saya dikucilkan. Tidak seperti itu. Sekarang tidak ada seperti itu, dan sekarang semuanya dapat penerimaan yang baik ya. Jadi semua bisa diterima dengan baik, dan ketika kita positif itu kita dalam arti kita tidak buruk ya. Jadi ketika kita positif dan kita tahu lebih dini, malah jauh lebih baik untuk semuanya, untuk diri saya, untuk diri kita, dan untuk kepada keluarga dan masyarakat. Jadi itu perlu digarisbawahi. Jadi testing lebih awal itu lebih baik, dan itu yang pertama. Yang kedua adalah berbijaklah untuk testing tidak boleh asal-asalan ya dok ya. Kembali lagi tadi, kalau kita berkonsultasilah kepada yang mungkin yang punya kompetensi ya. Jadi jangan kita, waduh saya ini mau tes segera. Nah, jangan salah pilih testing dan jangan panik. Itu menurut saya poin penting dok. Jadi jangan panik. Kemudian kita harus cari testing yang tepat dan benar, dan kita bantu pemerintah dengan testing. Ini salah satunya seperti testing yang masif, testing yang benar dan tepat. Ya pasti akan membuat upaya kita untuk memutus rantai penularan ini jauh lebih cepat, dan ini kita berada di track yang benar itu aja. Oke, cukup rantai penularan yang diputus, tapi jangan rantai persaudaraan. Iya betul sekali. Kalau mau kontak saudara dan sebagainya, sekarang sudah bisa pakai online meeting. Iya dok. Kumpul dulu. Covid belum selesai. Belum. Kayak kurvanya seolah-olah dok, itu belum seolah-olah belum. Tapi ini belum selesai dok, belum usai. Sekarang sudah mulai, beberapa orang sudah mulai naik mobilitasnya nih dok. Ya ini yang repot dok. Mungkin akan ada kemungkinan untuk naik. Ya jadi ini poin penting juga yang perlu digarisbawahi adalah sebenarnya masyarakat atau kita itu memegang peranan untuk terjadi penularan, terjadi mutasi ya. Karena apa? Karena kita seenaknya sendiri berkumpul-kumpul, kita memudahkan transmisi virus ini, sehingga mutasi yang muncul gara-gara kita itu mobilisasi yang seenaknya sendiri dok. Makanya pemerintah itu memberikan ya PPKM ya kalau istilahnya. Jadi intinya kan sebenarnya bagaimana
menjaga mobilisasi ya, terkontrol kan seperti itu, tidak boleh seenaknya lah. Ketika kita masih seenaknya, apalagi wah sekarang udah mulai turun ini angka positivity rate-nya dan segala macamnya, kemudian seenaknya sendiri bahkan lebih ekstrim tidak pakai menggunakan APD, masker dan segala macamnya, masih kumpul-kumpul nongkrong-nongkrong lah, itu kembali lagi berpotensi lagi untuk terjadi mungkin ada gelombang-gelombang ya, masih memungkinkan selama kita mengabaikan, kita seenaknya sendiri dan kita artinya sudah merasa kita sudah safe, sekarang sudah aman lah, itu masih ada potensi untuk terjadi hal yang tidak baik dalam konteks berarti ada gelombang selanjutnya gitu. Kemungkinan bisa ada gelombang selanjutnya. Masih dok. Hati-hati, jangan sampai nanti sudah merasa ini sepertinya nyaman, kemudian kumpul makan bareng, karena makan bareng masker pasti kita. Betul dok. Makan bareng pasti ngobrol Dan tidak mungkin makan bareng cuma 1 menit dok. Ya. Dan itu pasti lepas masker, itu memang salah satu potensi yang di situ dok. Makanya harus hati-hati. Jadi betul dok. selalu mematuhi protokol kesehatan, betul. mematuhi 5M, mematuhi menggunakan masker, kemudian kita juga harus cuci tangan, betul. Kemudian juga menjaga jarak. Seperti hari ini kita dengan protokol kesehatan ya. menjaga jarak, betul. Kemudian kita harus mengurangi mengurangi mobilisasi, dan juga yang terakhir adalah kita harus menghindari kerumunan. Jadi jangan kumpul-kumpul dulu, betul. Karena ini COVID-nya belum berakhir. Ya. Saya ucapkan terima kasih banyak Dr. Yoyo sudah bergabung dengan kita. Sekali lagi Dr. Yoyo adalah salah seorang spesialis patologi klinik di Rumah Sakit Panti Rapi dan juga Panti Rapi Group, dan memang semua yang kami berikan di ini sesuai dengan standar dan literatur yang berlaku. Iya dok. Ya, semua sesuai dengan istilahnya jurnal ilmiah, bukan ngomongin hoax. Karena hari sekarang ini sudah tidak zamannya lagi kita percaya pada hoax, tapi tidak ada cara yang lebih tepat dari kita semua untuk bisa linear dengan segala macam program pemerintah untuk bisa memutus rantai penularan COVID-19. Dari Onder Debogen, Rumah Sakit Panti Rapi Yogyakarta, saya dengan Jody Visnu undur diri. Tetap stay tune di YouTube channel RS Rumah Sakit Panti Rapi, subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan banyak sekali berita, vlog, kemudian video yang bermanfaat dari kami. Sekian untuk dari Rumah Sakit Panti Rapi, sahabat untuk hidup sehat.